Karena dalam mengarungi kehidupan di atas dunia ini tentu kita sering dihadapkan kepada persoalan, permasalahan, suka dan duka, susah senang, keluh kesah, ujian, cobaan dan sebagainya. Bahkan hal ini pun telah lebih awal Allah kabarkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 155 yang berbunyi, wa nabluwannakum bis-sa'i minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wasamarat wa basyiris sabirin. Apa kata Allah? Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Artinya, apapun permasalahan yang kita hadapi, ujian, cobaan yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita dituntut untuk bersabar dalam menghadapinya. Nah, dengan kita sabar menghadapi semua itu berarti kita telah menyertakan Allah dalam perkara kehidupan kita. Jadi bukan saja dalam waktu sempit kita bermohon, kita bermunajat, kita menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara kehidupan kita. Demikian juga ketika kita diberi kesenangan, apakah itu berupa kekayaan, apakah itu berupa harta yang berlimpah, pangkat, jabatan, kedudukan dan sebagainya, bagaimana kita itu menyertakan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan tersebut, menyadari bahwasanya ma fikum min ni'matin faminallah, bahwasanya apapun yang kita miliki tersebut, apapun yang ada pada diri kita ini dalam bentuk nikmat apapun, semuanya itu daripada Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ini tertanam dalam jiwa kita, dalam hati kita, Masya Allah, Allahu a'lam bissawab, pemirsa, para pendengar RRI Sungai Penuh yang dimuliakan oleh Allah. Ingat, ketika kita dilahirkan oleh ibu kita, keluar dari perut ibu kita, Allahu akhrajakum min butunin ummahatikum la ta'lamu syai'un. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita dari perut ibu kita, tiada kita membawa sesuatu apapun dan tidak mengetahui sesuatu apapun. Nah, ketika kita memiliki sesuatu, justru pasti ada yang memberikan kepada kita sesuatu itu. Dan demikian pula ketika kita mengetahui sesuatu, tentu ada yang memberitahukan kepada kita sesuatu itu. Disinilah kita sering lupa, seolah-olah apa yang kita miliki semua itu bawaan kita. Kita yakin bahwasanya Allah itu aqrabu minal hablil warid. Kedekatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu lebih dekat dengan urat pernapasan kita. Ketika kita merindukan Allah, ketika kita mengharapkan cinta Allah, kedekatan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya itu digambarkan dalam Al-Quran. Apabila kamu sejengkal, kata Allah, maka aku itu sehasta denganmu. Apabila kamu datang kepadaku dengan berjalan, maka aku berlari, dan ketika engkau berlari, maka aku songsong engkau. Demikian kedekatan Allah kepada kita. Maka oleh sebab itu Allah perintahkan, di balik kesempurnaan yang Allah di balik kesempurnaan kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terdapat sebuah kewajiban kita kepadanya yang tidak bisa kita tinggalkan. Wa ma khalaqtul jinni wal insi illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk berbuat sembah kepadaku. Maka tujuan hidup kita ini adalah bagaimana kita beribadah kepada Allah, bagaimana pula kita seyogyanya dengan sekuat tenaga kita menjauhi daripada segala apa yang dilarang oleh Allah. Ketiga hal ini telah kita laksanakan, mudah-mudahan
Allah akan permudahkan perjalanan kehidupan kita, Bu.